Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Allah, belajar. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihim ajma'in. Allahumma kama sallaita wa sallamta ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amim hali yamin ulama'il amin wa syuhada wa salihin wa jami'u ula'illah salihin wa khususan li mu'allif hadal kitab wa syarihihim annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Laisal muhibbul ladzi yarju min mahbubihi iwadha aw yatlubu minhu gharada aw ghardan fa innal muhibba may yabdhulu laka laisal muhibbu man tabdhulu lahu. Malam hari ini kita masuk kepada bab mahabbah, bab cinta. Minggu yang lalu kita masuk bab sana, bab pujian. Sekarang kita masuk babul mahabbah. Macam-macam ulama memberikan definisi tentang mahabbah. Ulama membedakan antara mahabbah dengan mawaddah. Yang mana malam hari ini disebutkan laisal muhibbu, bukan seorang yang mencintai atau seorang yang cinta, alladzi yarju min mahbubihi, orang itu mengharapkan sesuatu dari yang dicintai. Mengharapkan apa? Mengharapkan iwadha, mengharapkan ganti. Au yatlubu minhu gharda, atau mengharapkan atau menuntut, meminta padanya ghardon, satu maksud, satu tujuh, al-ghardu al-qasdu. Fa innal muhibba may yabdhulu laka, seorang yang cinta itu adalah orang yang yabdhulu laka, memberikan semuanya, segalanya untuk kamu. Walaysal muhibbu man tabdhulu laka, bukan orang yang cinta adalah orang yang kamu beri. Orang yang kamu beri sesuatu belum tentu dia mencintaimu. Diulangi lagi, bukan seorang yang cinta kalau dia mengharapkan ganti dari orang yang dicintai. Seorang laki-laki fulan cinta kepada Umar. Dia cintanya kepada Umar karena ada sesuatu yang diharapkan, itu ghardon, atau ingin merupakan anda ganti, iwad. Lah cintanya Umar kepada Ali itu cintanya bukan cinta sejati. Kalau masih ada iwad, ada ghard, ada iwad ingin ada ganti, ada ingin apa? Ada harapan apa? Fa innal muhibba man yabdulu laka,
Orang yang cinta itu adalah orang, atau orang yang mencintaimu itu adalah orang yang berkorban memberikan kepada kamu. Itu badal. Bukan orang yang kamu beri sesuatu. Orang yang kamu beri sesuatu belum tentu dia mencintai kamu. Badalah itu memberi. Memberi bersifat banyak, keseluruhan, itu badalah. Seperti ada orang tanya, mal ijtihad? Al-ijtihad itu badlul majhud linail maksud. Mengerahkan segalanya untuk mencapai maksud. Itu badalah. Cinta itu al-mahabbah taqtadi minal muhib badlu kulliyatihi wa juz'iyatihi. Cinta itu ialah menghendaki pengorbanan. Cinta itu menghendaki pengorbanan. Apa pengorbanan? Ia memberikan segala-galanya, baik secara keseluruhan atau bagian-bagian kecilnya diserahkan kepada yang dia cintai. Karena ini persoalannya hubungannya kita dengan Allah. Ya, caranya cinta kepada Allah, yang menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Kalau kita ikut cinta kepada Allah. Kalau tidak menyerahkan segala-galanya kepada Allah, ya bukan cinta namanya. Hanya sekedar Islam, percaya, tapi dia tidak mencintai sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita kepada sesama. Kalau tidak menyerahkan segalanya, kulliyatihi, bukan muhib namanya. Fi mardati mahbubihi min du'ali tayyibi hadzin, tanpa dia mengharapkan bahagian, yanaluhu wa hadza mimma yalzamu wujudul mahabbah. Dan ini yang seharusnya yang ada, yang dilakukan orang yang melakukan pekerjaan cinta, suka dan lain sebagainya. Bahasa Jawanya senang, kan? Senang, remen, senang. Bahasa Indonesianya suka atau senang, suka menyukai. Innal muhibba idza ahabba habibahu talqahu yabdhulu fihi ma la yubdhalu. Seorang yang cinta itu apabila mencintai seseorang yang dicintai, kamu akan menjumpainya, dia akan menyerahkan segalanya yang tidak biasa dia serahkan akan diserahkan. Ini semuanya definisi semuanya. Bal jara ma fa'ala min dzalika ghayatul hadri. Apa yang dia lakukan itu pungkasan dari bahagian dirinya. Wa mufafaqatu ridha mahbubihi, tada itu. Wa muwafaqatu ridha mahbubihi nihayatus sa'adati wal bakht. Dan menyesuaikan atau menyocokkan diri untuk mendapatkan keridhaan yang dicintai adalah pungkasan as-sa'adah. Pungkasan as-sa'adah wal bakht. Al-bakht itu as-sa'adah. Jarang dipakai ini. Kalau orang Arab itu mengatakan waskoniku bejo. Kalau orang Arab kamu butuh bejo. Orang Arab mengatakan ya bakhtak, ya bakhtak. Orang Arab bejo kon ya bakhtak. Jadi orang itu kalau cinta, jadi kita cinta kepada Allah. Jadi sering kita pidato persoalan cinta. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Tidak beriman atau tidak sempurna iman kamu sekalian sehingga dia cinta kepada saudaranya. Nah, seperti halnya dia cinta kepada dirinya sendiri. Dengan hadis ini orang-orang Arab mengatakan Al-mahabbah hiya an taqula liman tuhib ya anak. Al-mahabbatu
Antaqula liman tuhibbu ya ana. Orang Arab mengatakan, orang Poleti bukan Arab, yang mengatakan cinta itu kamu mengatakan kepada saudaramu, kepada yang kau cintai, bukan ya akhi, bukan ya habibi, ya ana, wahai aku. Kan ada lagu-lagu Ummul Kulsum tuh, ya ana, ya ana, ya ana, ya ana. Itu bukan memanggil, itu memanggil yang dicintai, wahai aku. Karena yang itu berdasarkan hadis itu. Ma yuhibbu an tuhibba li akhika. Sahih. Ma yuhibbu li nafsi. La yu'minu ahadukum hatta tuhibba li akhihi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dia mengatakan saudaranya tidak makan kamu, aku kemana aku? Kok mau aku? Dia saya. Dia itu adalah saya. Jadi yang dia akan cinta itu kalau mengatakan kepada kekasihmu, kalau mengatakan wahai aku, mau kemana? Demikianlah definisi-definisi. Ada mengatakan macam-macam al-mahabbah itu. Tingkatannya, tingkatan paling rendah itu sohib. Yang naik sedikit khalil, naik sedikit habib. Kan banyak teman-teman kita di Balong, banyak kenalan kita, belum tentu sahib. Belum tentu sahib. Sahib itu adalah orang yang apabila kamu suka, dia ikut suka. Kalau kamu duka, dia ikut duka. Itu sahib. Susah ikut susah, senang ikut senang. Kamu berhasil, dia berhasil. Kalau tidak, hasud. Kalau tidak, hasud. Kamu susah, dia senang, hasud. Atau kamu senang, dia susah, hasud. Itu sahib. Yang ada di Balong ini kenalan, iku jenenge iku anak iku ya sudah. Kalau sahib ini naik satu kali tingkat adalah khalil. Sama. Yafrah li farahik wa yahzan li hazanik wa takhallalat mahabbatuhu fi a'dha'i. Khalil ini kan Nabi Ibrahim itu gelarnya Khalil. Al-Khalilu Ibrahim, Musa kalimullah. Ibrahim Khalil. Khalil itu nyelat-nyelati. Khalil, jelaslah. Di saat kita butuh dia ngisi. Di saat dia butuh saya yang ngisi. Itu saling nyelat-nyelati. Itu dikatakan Khalil. Tapi Habib di atasnya. Takhallalat ta'adahu fi mahabbatik wa yufdika bimalih. Itu Habib. Kalau Habib sampai dengan tingkat menyerahkan segalanya, itu Habib. Kita wajib cinta kepada sesama. Lalu wajib cinta kepada Rasulullah. Hadisnya la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia menjadikan aku, katanya Nabi, orang yang paling dia cintai daripada bapaknya, anaknya dan seluruh manusia. Itu cinta kepada Rasulullah. Lalu harus cinta kepada Allah. 3 kali ya, 3 kali tingkat. Sesama mukmin, kepada Rasulullah dan kepada Allah. In kanat amwalukum ila akhirih ahabba ila Allahi bi rasulih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Ayatnya panjang. Apabila istrimu, anakmu, hartamu, wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum min Allahi wa rasulih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Jadi kita bingung ini, yang mana harus kita cintai, mana harus cinta kepada Allah. Kan dibagi 3. Mana harus cinta kepada Allah, mana harus cinta kepada Rasulullah, mana harus cinta kepada sesama mukmin. Bagaimana caranya ini? Lah sekarang ini keterangannya seperti itu. Bingung, ilmunya agak lu. Ilmu itu tidak dibahas, tidak repot. Kalau dibahas itu saya repot. Kalau dipikir tidak ada masalah. Kalau dipikir mana ini yang harus didahulukan,
Tentunya karena kita iman, tentunya harus kepada Allah dulu. Setelah kepada Allah, kepada Rasulullah, setelah kepada Rasulullah. Orang Yahudi hanya cinta kepada Allah, tidak mau kepada Rasul. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nah, bagaimana kita untuk meluruskan ini? Lah, untuk meluruskan ini, mengapa kamu cinta kepada Rasulullah? Karena diperintah oleh Allah. Satu sudah, menyatu. Mengapa kamu harus cinta kepada sesama mukmin? Karena perintah Allah. Saya harus mencintai. Berarti kita cinta kepada Rasulullah karena perintahnya Allah. Cinta ke sama mukmin juga karena perintahnya Allah. Berarti cintanya kita karena cinta kepada Allah. Jadi saya cinta kepada Anda karena saya cinta kepada Allah. Saya cinta kepada Anda karena saya cinta kepada Allah. Saya tidak suka kepada Anda karena Anda tidak suka kepada Allah. Ini setia namanya. Wa rajulun tahabba billahi istama'a alaihi wa tafarraqa. Itu nilainya cinta sangat tinggi. Kalau berkorban, ya berkorban untuk Allah. Dia dikatakan di sini mali siwa ruhi, mali siwa ruhi, wa badilu ruhihi fi hubbi man yahwahu laisa bimuslimin. Aku tidak punya apa-apa, yang ada hanya roh, hanya nyawaku. Wa badilu ruhihi, dan orang yang menyerahkan rohnya laisa bimusrifi, orang itu tidak musrif, tidak membuang-buang. Wa badilu ruhihi laisa bimusrifi, yang nyamanan ya. Kalau disambung dengan tengahnya wa badilu ruhihi fi hubbi man yahwahu, nah kan ruwet. Wa badilu ruhihi fi hubbi man yahwahu laysa bimusrif. Fa in radita biha faqad as'aftani ya khaybatal mas'a idza lam tas'afi. Kalau kamu rela dengan itu, berarti kamu telah menolong aku. Wahai, alangkah kecewanya usaha ini apabila engkau tidak menolongku. Itu bicara persoalan cinta. Walidzalika qila al-mahabbatu al-itharu. Mahabbah itu al-ithar. Al-itharu mendahulukan yang lain. Itu dengan yang dikatakan cinta itu adalah mendahulukan yang lain, al-ithar. Wa huwa alla yad'a li mahbubihi maisur, adalah sesuatu maisur, kemudahan, kegampangan, leluasa, waktu, tempat, harta, apa yang berdia cukup, maisur, tidak ditinggalkan kecuali diserahkan kepada yang dia cintai. Wala mumakkinan illa istama'alahu, tidak ada kemungkinan kecuali dia akan menggunakannya. Wala yabqa li nafsihi lahdhatun nafsan wala saktatan, dan tidak tersisa dirinya jiwa atau diam. Wala yusathna min kulli ma wala budda minhu, dan dia tidak tersisa, tidak terkecuali, semua diserahkan. Baik itu berbentuk simsimah. Simsimah itu biji-bijian yang kecil. Kalau kamu cinta kepada saudaramu, cinta kepada kawanmu, serahkan semuanya. Serahkan sehingga tidak tersisa apa-apa. Itu baru dikatakan cinta. Kalau masih ada sisa, itu tidak dikatakan mahabbah. Nanti bab sejarah nanti ya. Sampai di sini dikatakan la in baqiyat fil aini minni qatratun fa inni idzan fil asyiqina dalilu. Setiap mata kan ada air. Mata ini kan ada air matanya. Kalau cinta kepada saudaramu, kalau cinta kepada Allah, gitu, kepada Allah, jangan kau sisakan apa-apa. Walaupun hanya setetes air matamu, kau serahkan kepada Allah. Ya, bagaimana nih kira-kira ini? Kira-kira ada enggak orang yang mengatakan saya cinta kepada Allah? Ada enggak kira-kira kalau sudah harus diserahkan keseluruhannya? Semuanya hampir sama, ini definisinya hampir
hampir sama, semuanya hampir sama. Wa qala Abu Abdullah Al-Qursi radhiyallahu anhu, haqiqatul mahabbah an tahaba kullaka liman ahbabta hatta la yabqa laka minka syai'un. Sama dengan yang tadi. Serahkan semuanya sehingga tidak tersisa sesuatu. Di bawah lagi wa qila li ba'dil muhibbin, terus faqala kalimatun sami'tuha min khalqin li khalqin. Aku mendengar kalimat cinta itu, saya loncat ini maknanya sama tuh. Abu Ya'qub As-Sanusi As-Susi, orang cinta kepada Allah, nah ini dulu. Ayyan sal abdu hadahu. Aku oleh bagian apa Allah Ta'ala? Pahala saya ibadah ini apa? Pahala saya kalau olat ini berapa? Kalau jamaah pahalanya berapa? Ini ngitung bahagian dirinya. Itu lupa kalau orang cinta kepada Allah. Wa yansa hawaijahu ilaihi. Kebutuhannya dia lupa. Padahal dia dari mulai mau sholat, mau berdoa ini. Dia sampai lupa kepada Allah. Lupa. Mau jaluk, mau mohon itu lupa. Itu tandanya orang cinta. Di bawah saya loncat tadi ini ya. Di sini wahya ma sami'tu muhibban khala bi mahbubihi wa huwa yaqul, ada seorang pekasih cinta. Khala bi mahbubihi, dia duduk berduaan fi khulwah ma'al mahbub. Dia berduaan dengan yang dicintai. Wa huwa yaqul ana wallahi uhibbuka bi qalbi. Ana uhibbuka bi qalbi, aku cinta kepada kamu dengan sepenuh hatiku. Buka bi qalbi kullihi wa anta ta'ridu anni bi wajhika kulli, sedangkan kamu berpaling. Lalu si kekasih mengatakan, in kunta tuhibbuni fa ayyu syai'in tunfiqu alayya. Kalau kamu cinta kepada saya, apa yang kamu berikan kepada saya? Apa yang kamu berikan kepada saya? Qala ya sayyidi umallikuka ma amlik. Umallikuka, aku milikkan kepada kamu atau aku serahkan hak milikku untuk menjadi milikmu. Tsumma unfiqu 'alaiha ruhi hatta ahlaka. Lalu nyawaku akan kuserahkan juga kepada kamu sehingga saya itu binasa. Ini saya batasi di sini saja. Terakhir, faqultu hadza khalqun li khalqin. Dan ini cinta antara makhluk dengan makhluk. Wa abdun li abdin, cinta seorang hamba dengan hamba. Wa kaifa bi khalqin li khaliqin, bagaimana cintanya seorang makhluk kepada Allah. Wa kaifa bi abdin wa ma'bud li ma'dudin. Kalau cinta sesama saja harus menyerahkan segalanya spektrum, lalu cintamu kepada Allah apa yang kamu serahkan? Kan harus lebih dari ini. Kalau cinta kepada makhluk saja harus mengorbankan segalanya, bagaimana dia cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lebih dari itu kan tentunya. Bahkan hadza sababu hadzal ladzi dzakartu min lawazimil mahabbatil haqiqiyah. Jadi selama kita itu masih ada keinginan ingin ganti sedekah kepingin ganti teko Allah, dia ibadah ingin mendapatkan pahala, itu masih belum cinta, masih minta ganti kepada Allah. Itu ibadahnya pedagang, itu ibadahnya pada pedagang, totolan barang yang ingin hati.
tukar menukar. Hadirin sekalian, kalau kita cinta kepada Allah terlalu tinggi, mungkin sulit kita nih. Pahalanya saja, cinta sesama saja. Ada seseorang berjalan fil badiyah, katanya fil badiyah di padang pasir. Lalu datang malaikat. Malaikat tanya kepada dia, di dalam hadis itu, di dalam syarah Sabina ada, aina turid? Uridu akhon li fi qaryatin. Uridu akhon li fi, aku menghendaki kepada saudaraku di suatu desa. Lalu dia tanya, halaka min hajat? Apakah kamu datang kepada kawanmu atau saudaramu ada kepentingan? Aw halaka malun tarubuha, mungkin kamu punya harta yang digembangkan. Kalau enggak, apa perlu kamu? Fa inni uhibbuhu lillah. Saya cinta kepada dia karena Allah. Apa katanya malaikat? Fa innallaha ahabbaka kama ahbabtahu. Allah mencintai kamu karena kamu cinta kepada saudara. Cintanya karena Allah. Itu hadis sahih. Arsadallahu malakan fi masrabihi fi tariqihi. Arsadallahu malakan fi masrabihi. Itu cinta sesama. Kalau cinta sesama Allah mencintai kita karena kita mencintai sesama, bagaimana cinta kita kepada Rasulullah? Apa pahalanya? Nah, kan hadis tadi sahih. Saya cinta. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi. Cinta kepada sesama. Besok di hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Di sana orang terlunta-lunta, telanjang, terlunta-lunta, panas, tidak ada naungan kecuali naungan. Cuma yang dinaungi siapa? Di antara yang 7 adalah orang yang saling cinta mencintai. Rajulani tahabba billah ijtama'a alaih wa tafarraqa. 2 orang yang saling mencintai, yang cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik di saat berkumpul, di saat berpisah, cintanya itu tetap ada. Itu pahalanya. Kalau tadi Allah mencintai, hadis yang kedua Allah memberikan perlindungan karena cinta sesama. Lalu saya katakan, bagaimana kalau cinta kepada Rasulullah? Oh, tentunya naik lagi. Dan bagaimana kalau cinta kepada Allah? Tentunya naik lagi pahalanya. Kan gitu. Lah, bagaimana kita akan mencintai sedangkan kita sudah tergoda dengan macam-macam? Kalau cinta tadi menyerahkan segalanya. Hadis sekarang jangan nabrak kepada hukum fikih. Kalau hukum fikih tidak boleh kita menyerahkan harta segalanya, tidak boleh. Kalau mau memberi tidak boleh lebih dari sepertiga, tidak boleh. Walaupun ada sahabat yang masih tidak sama dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Sering saya katakan, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu berbeda dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu di dalam kisah tarikh iktitab, sudah saya terangkan di dalam iktitab. Kamu menyerahkan apa? Kamu serahkan Umar? Nisfu mali ya Rasulullah. Separuh harta kami serahkan karena cintanya. Separuh harta kami serahkan. Itu cintanya kepada Allah. Lalu tanya Abu Bakar, kamu Bakar, kalau jami'u mali laka ya Rasulullah, seluruh hartaku saya serahkan. Itu Abu Bakar, tidak ada yang nanti gitu kan. Jadi imannya Abu Bakar itu kecuali Syiah yang tidak suka. Semuanya. Terus saya tanya, Utsman apa Utsman? Utsman mengatakan, Sayyidina Utsman, semua kebutuhan perang kami Rasulullah. Wa takaliful ghazawat ana ya Rasulullah. Semua biayanya itu 100 anggota yang diserahkan kepada Nabi. Itulah kekuatannya cinta. Kekuatannya cinta. Jadi kita cinta sesama ini karena cinta kepada Allah. Jadi sebetulnya hakikatnya cinta kepada Allah.
Bukan berarti cintanya terbagi tiga. Jajan dibagi telur, sepertiga untuk sepertiganya lagi untuk Rasulullah, sepertiganya untuk, tidak seperti itu. Kita menyatu kepada Allah, seperti taat itu menyatu kepada Allah. Cinta juga menyatu. Kok cinta kepada ikan Allah Ta'ala? Kok cinta kepada Rasulullah? Karena dikengken Allah SWT. Mengapa cinta kepada habaib, kepada sahadat? Karena kita cinta kepada Rasulullah. Begitulah. Jadi ada ikatannya. Loh kok begitu? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu cintanya pol itu, cintanya pol. Nanti ada cerita khusus itu. Lah, jadi tidak terbagi, jadi menyatu kepada Allah. Lah, bagaimana kita cinta kepada anak? Wah, ini yang mengganggu ini. Kalau tadi diganggu, yang ini sudah benar disatukan. Sekarang bagaimana hukum cinta kepada anak? Kita kan mendua, kita kepada Allah harus cinta kepada anak, cinta kepada harta, cinta kepada wanita, cinta kepada dagangan, cinta ke rumah, suka kepada ini. Bagaimana hukumnya? Kan berarti kita menyekutukan Allah. Kan kita tidak boleh musyrik kepada Allah. Tidak boleh musyrik. Cinta harus menyatu kepada Allah. Bagaimana hukumnya? Orang mengatakan cinta kepada Allah dan dia masih cinta kepada istrinya, cinta kepada anaknya, cinta kepada rumahnya, cinta kepada harta, cinta kepada pekerjaannya. Bagaimana? Disebutkan di dalam satu kitab Ittihafud Diniyah fil Ahaditsil Qudsiyah, disebutkan al-mahabbah itu dibagi tiga. Yang dikatakan musyrik itu bukan cinta yang itu. Yang dikatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya itu cinta-cinta yang bersifat keagamaan. Paham nggih? Cinta yang bersifat keagamaan. Al-mahabbatud diniyah atau al-mahabbatus syar'iyyah. Bukan al-mahabbatut tabi'iyah. Bukan al-mahabbatut tabi'iyah. Jadi kita boleh cinta kepada Allah dan boleh pula kita suka kepada istri kita. Apa? Tidak musyrik. Kalau cinta kepada Allah dan Rasulnya itu cinta yang bersifat keagamaan. Paham nggih? Itu butuh suatu usaha. Tapi Allah menanamkan kepada diri kita rasa cinta, suka. Di sini dibagi, ulama membagi tiga. Ada mahabbatun tabi'iyah musytarikah. Mahabbatun tabi'iyah musytarikah. Ada cinta yang secara bersama-sama lah. Contohnya mahabbatil ja'i lit ta'am. Aku nek mangan ki enak, senang aku rawon. Apakah tidak musyrik kepada Allah senang dengan rawon? Tidak. Karena senangnya kita untuk makan ini, itu memang Allah memberi kepada kita. Kesukaan kita itu bukan kehendak kita. Itu Allah memberikan lidah kita rasa enak kepada makanan. Itu tidak mengganggu cinta kita kepada Allah. Dua, apa lagi? Ya tentunya minuman. Orang suka minum itu bukan berarti musyrik di dalam cinta.
termasuk musyrik. Mahabbatu unsin wa ulfin. Mahabbatul musyrikin fi sina'atin aw ilmin, suka kepada ilmu, suka kepada pekerjaan, kesukaan satu dengan yang lain, kecocokan satu dengan yang lain. Mahabbatu unsin wa alfin. Senang iki, aku senang iki, aku senang ini. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu suka yuhibbul halwa wal asal. Nabi suka manis-manis, suka madu. Itu bukan musyrik kepada Allah. Nabi suka daging-daging, dan Nabi suka kepada kawan, dan Nabi cinta kepada istrinya. Sehingga di dalam hadis Al-Baihaqi, hadis At-Tabrani mengatakan, hubbiba ilayya min dunyakum thalathun. Hubbiba ilayya min dunyakum thalathun. Aku Allah diberi rasa cinta 3. Nah. An-Nisa, aku cinta, suka sekali kepada wanita, kata Nabi. 2, at-tib, harum-haruman. Nomor 3, waju'ilat qurratu aini fi shalah. Tapi yang lebih dari itu, saya suka sekali untuk melaksanakan sholat. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi persoalan cinta itu adalah persoalan-persoalan yang tidak boleh, itu yang bersifat syariah. Adapun yang bersifat tabi'iyah tidak ada masalah, karena kita memang disangoni kalau letak. Zujina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin, itu bukan kita. Sampeyan tang letun ana wong tuku emas, kok tuku emas aja senang, kok iso kok senang nang emas, kok kon sapa? Ndak bisa jawab orang. Karena memang Allah memberi. Kok senang ngoko kendaraan, kok ndak bisa, itu memang minan nisa wal banin, terus wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal khaylil musawwamat, termasuk kendaraan kuda, kendaraan. Memang Allah memberi, tidak apa-apa. Yang apa-apa itu kalau semuanya ini mengganggu kepada Allah, ini yang apa-apa. Yang apa-apa itu kalau mengganggu, wala tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai yang dibolehkan ini mengganggu. Ulama tasawuf kan di sini persoalannya. Berbeda saya ulama syariat. Kalau ulama syariat marahnya kepada maksiat. Nah, ulama syariat itu marahnya kepada ojo nyolong, ojo ngerampok, ojo ini. Kalau orang tasawuf tidak. Yang dikhawatirkan yang halal. Yang kedua kaitan yang halal. Wala tulhikum amwalukum. Cinta nang anak ya cinta rek, tapi kalau sampai gak sholat kan boleh cinta. Bekerja ya kerja, senang kepada harta kan tidak apa-apa. Kan nalurinya, naluri manusia, tabi'iyah atau jibillah manusia. Tapi wala tulhikum an dzikrillah. Jangan membuat kamu lalai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit sekelumit tentang masalah mahabbah at-tabi'iyah dan antara al-mahabbatus syar'iyyah. Sehingga di sini yang mengganggu ya jelas mengganggu. Jelas mengganggu. Mahabbah at-tabi'iyah itu kalau kita tidak bisa membatasi akan membuat diri kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu menerangkan di dalam kitab Faidul Qadir syarah Jami'us Shaghir, iyyaka wal mar'atal hasana, iyyaka wal mar'atal hasana, awas kamu mbek wong wedok sing ayu. Iyyaka wal mar'atal hasana, awas kamu dengan perempuan yang cantik.
Fa inna dararaha a'dham min darari syauha. Madaratnya wanita yang cantik ini lebih berbahaya dari wanita yang elek. Iya biasa, rasional, masuk akal. Wa qala ba'duhum sa'ala Adam wa Hawa lima sumiyat Hawa. Mengapa istrinya itu dikatakan Siti Hawa? Hawa itu artinya karena Hawa itu artinya menguasai Nabi Adam. Hawa itu artinya ihtawa ala Adam, menguasai Nabi Adam. Saya Nabi Adam keperucut karena rayuan istrinya. Saya pernah berdalil inna kaida syaitani kana dhaifa. Inna kaida syaitani kana dhaifa. Tipu daya setan itu lemah sebetulnya. Tapi inna kaidakunna azim. Tapi tipu daya wanita sangat agung. Kita lanjutkan keterangan di sini persoalan mahabbah. Halaman 64. Di syairnya sudah sama, hampir sama. Halaman 64. Wa qala ba'dul ulama wa qala ba'dul muridin li ustadhihi. Wa qala ba'dul muridin li ustadhihi. Halaman garis turun 12 garis ke-12. Qala Waqala ba'dul kawaki, ketemu. Ada murid-murid itu berkata kepada ustadznya, tuliqtu bi syai'in minal mahabbah. Faqala lahu bunayya halib talaka bi mahbubin siwahu fa ahtartahu alayya qala la. Wahai guruku, katanya, aku diperlihatkan dengan sesuatu tentang mahabbah. Tuli itu aku diperlihatkan sesuatu persoalan mahabbah. Faqallahu ya bunai halib talaka bi mahbubin siwaha. Apakah kamu cinta kepada selain dia? Fa atartahu alaihi. Faqala la tatma' fil mahabbah. La tatma' fil mahabbah. Kalau kamu belum waktunya untuk tingkat mahabbah jangan. Kalau kamu betul-betul cinta, kamu akan diberi ujian sampai kamu betul-betul mencintai. Kelas. Ini saya bawa sedikit. Sayyidina Umar bin Khattab pernah matur kepada Nabi, ya Rasulullah inni uhibbuka. Inni uhibbuka. Ya Rasulullah inni uhibbuka, katanya Umar bin Khattab kepada Nabi Muhammad. Nabi menjawab, qala la, kamu tidak cinta. Paket Sayyidina Umar. Pakai Rasulullah. Illa antakuna faqiran. Illa antakuna, kamu baru cinta kepada saya kalau kamu sudah fakir karena saya, ya itu sudah cinta kamu. Itu Sayyidina Umar. Itu illa antakuna fakir. Di sini disebutkan juga. Wa qala Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu wa kana lahu maqamatun fil mahabbah rafi'ah. Dia mempunyai mahabbah yang sangat cinta. Qultu dzata yaumin ya Rabb in kunta a'taita ahadan minal muhibbina ma taskunu bihi qulubuhum qabla liqa'ika fa'tini dzalika faqad adarra biyal qalaq. Ya Allah, katanya, singkatnya begitu, kalau engkau ya Allah telah memberikan kepada seseorang dari orang yang kamu cintai, yang mana pemberian itu membuat hatinya dia tenang,
Berilah kami ya Allah, di mana hati saya itu sedang goncang. Di sana ada seorang hamba, Engkau memberikan sesuatu kepada dia dan dia menjadi tenang. Berilah kami ya Allah ketenangan seperti dia. Kan tidak apa-apa itu. Mengapa? Karena hati saya goncang. Faqala fara'aitu fin naumi annahu awqafani baina yadayhi ya Ibrahim amastahyaita minni an tas'alani ma yaskuru bihi qalbuka qabla liqa'i. Ibrahim, apakah tidak malu kamu meminta sesuatu yang membuat dirimu tenang? Sebelum bertemu dengan aku ingin kamu tenang. Kalau orang cinta itu pemberian kekasihnya apa saja diterima maksudnya. Alhamdulillah saya difarkirkan oleh Allah, kan gitu mestinya. Kok kamu itu protes kepada Allah karena ingin pemberian seperti yang lain? Apa tidak boleh? Ya boleh. Ini orang itu terserah tingkatannya, tingkatannya. Jadi mahabbah itu ada tingkatan. Tambah tinggi tingkatannya, ya bah tinggi larangannya. Itu ceritanya Ibrahim bin Adham. Saya loncat lagi. Wa qala Muhammad, dari bawah, 1 2 3 4 10 dari bawah. Qala Muhammad bin Sahal bin Abdullah Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu qala jinayatul muhib indallah ta'ala asyaddu min ma'siyatil ammah. Dosanya orang yang cinta kepada Allah lebih berat daripada dosanya orang umum. Wa huwa ayyaskuna ila ghairillah. Kalau dia merasa tenang bersama selain Allah, kita sholat khusyuknya 100, tapi kita berteman khusyuknya lebih dari 100, itu tidak boleh, itu berdosa. Kalau orang dekat kepada Allah, harus kepada Allah yang lebih. Jadi dosanya orang yang dekat kepada Allah itu lebih berat daripada orang yang bodoh. Waqilah auhallahu ta'ala ila Daud ala nabiyina alaihi salatu wassalam. Allah berwasiat kepada Daud, ya Daud, inni haramtu 'alal qulubi ayadkhulaha hubbi ma hubbi ghairi. Aku haramkan atas hati kalau dimasuki cinta kepada selain cinta kepadaku. Jadi tidak boleh ada rasa cinta selain kepada Allah di dalam hati orang yang dia cintai. Wa yuhka anallaha qala li Musa ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam. Nabi Musa pernah mendapatkan wahyu dari Allah. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, katanya, ni'mal abdu Barh. Ada seorang wali namanya Barh. Huwali, dia untukku, katanya. Artinya kekasihnya Allah. Cuma sayang, katanya Allah. Illa annahu, ya apa? Illa annahu fihi illa anna fihi aiban. Cuma Barakah ini mempunyai aib. Napa pengiran aibnya? Wa ma aibuhu qala yu'ibuhu nasimul azhar fa yaskun ilaihi. Anu wonge. Nek ibadah itu nek kena angin kok enake angin. Di saat ibadah kepada Allah kalau ada angin keperluan enak. Lupa kepada Allah. Itu kesalahannya kepada Allah. Di saat ada angin, nasim itu ada hembusan angin di waktu sahur. Enak angin ini. Itu dia. Di hatinya masih bengkong kepada angin. Ini orang dekat kepada Allah. Benih HP, benih angin. Terakhir, warwa anna abidan abadallah fi ghaidatin. Ada seorang hamba menyembah kepada Allah fi ghaidatin, di sebuah alas. Ghaidah itu al-ajamah, alas.
Ghabatun, ajamatun, ridhatun sama. Alas. Terus ghaidatin dahron bilang purwa apa tahun, ibadah pirang-pirang tahun. Fanadara ila ta'irin qad asyasa fi syajaratin ya'wi ilaiha. Di waktu sholat ibadah ketok manuk membuat akhilebun. Asyasa membuat sangkar manuk. Ya'wi ilaiha wa yasfaru indaha. Si manuk itu bersiul. Tiut bersiul, manuknya bersiul. Faqala, duh, coba masjidku sedekat dengan itu kan enak. Dia ibadah dengan mendengarkan suaranya burung kan enak. Burung berkicau kan enak. Fakuntu anasu bisa tidak dikata ya. Saya bisa menikmati suaranya burung. Qala fa'ala. Lalu dia melaksanakan. Akhirnya tempat sholatnya, masjid bukan masjid besar gitu, tempat sujudnya itu dipinggirkan, dan kalau di sini ditaruh kan tempat saya dulu di utara. Ibu bener kersen kan kayak manuknya itu. Asyik beribadah kepada Allah dengan suaranya burung. Fa'ahallah ila nabi hadaz zaman. Lalu ada nabi waktu itu sampai nonong pusing ahli ibadah itu sampaikan katanya, bagaimana? Istanasa bi makhlukin. Kamu sudah merasa enak, merasa senang ibadah dengan makhluk. Tidak senang dengan saya berarti katanya. Tidak senang kepada Allah. Dia lebih tertarik kepada makhluk. La akhuttannaka darajatan la tanaluha minni syai'un min anika abda. Derajatmu saya turunkan karena kamu asyiknya ibadah kepada saya didampingi oleh manuk. Mestinya dia ibadahnya asyik, Allah didampingi Allah. Dia asyiknya didampingi manuk. Itulah sedikit tentang masalah mahabbah. Jadi kembali kesimpulannya, mahabbah dibagi 3, Allah, Rasul, sama mukmin. Cuma kita kedua-duanya ini karena perintahnya Allah berarti menyatu kepada Allah. Yang kedua, mahabbah yang dikatakan mahabbah yang bersifat syariah, bukan mahabbah yang Allah menitipkan kepada diri kita. Kita suka makan, suka minum, tidak musyrik kepada Allah. Kita cinta kepada anak, ayah kepada anak-anak, kepada guru, kepada murid-murid, kepada guru, tidak termasuk. Yang terakhir juga mahabbah apa? Rahmah atau mahabbah terakhir mahabbah apa ini? Mahabbatu unsin wa alfin. Mahabbah karena suka, senang dan lain sebagainya, itu tidak dimusyrikkan kepada Allah. Karena Allah memang menitipkan di dalam hati seseorang dibuat suka kepada wanita, suka kepada harta, suka kepada ini. Yang penting semuanya yang diberi itu tidak melupakan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilma warzuqna fahma wa fiqna lil amali bima 'allamtana. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa fadl mursalin. Allahumma qina din wa ta'ala wa ta'ala sabil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah.